Jumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada pagi hari ini saya dengan bersama teman-teman dari BLK Kota Magelang akan membahas yang terkait filing ya. Salah satunya bagaimana file yang kita buat itu tidak sembarangan dibuka oleh orang yang tidak berhak ya. Yaitu perlu diberi password. Simulasi seperti apa? Mari kita ikuti yang sebagai berikut ini. Yuk. Nah, di sini saya punya satu file, ya. Satu file yang begitu dibuka langsung langsung tertayang gitu. Baik itu melalui open file maupun eh, recent atau jejak yang sudah ada. Nah, biasanya kita kalau menyimpan suatu file, kita hanya mengarahkan ke folder tertentu, misalnya di folder ini, lalu kita simpan dengan nama yang kita inginkan, setelah itu di enter gitu aja. Padahal harusnya kita bisa memproteksi dengan pilihan di sebelah kiri dari tombol save, yaitu tools di sini. Nah, di sini ada beberapa pilihan, sekaligus informasi bahwa apapun yang ada di situ, opsi-opsi yang tersedia, itu hendaknya kita telaah, kita uji cobakan, kita pahami. Artinya apa? Misalnya general option. Nah, di general option di sini kita ditawarkan ada dua opsi, yaitu password to open dan satu lagi password to modify. Bedanya apa? Password to open dengan password to modify. Password to open ini artinya bahwa kita kalau membuka harus dengan eh, apa namanya password yang benar. Anda ketik apapun, munculnya balet-balet seperti ini. Ya, ketik apapun seperti ini. Lalu yang Anda perlu tahu bahwa huruf A besar dan huruf A kecil itu dua hal yang berbeda. Misalnya, sekarang saya ketik huruf A besar, sekarang saya A kecil, munculnya sama. Padahal itu maknanya beda. Ya. Sehingga pada waktu nanti kita open file, dia akan tanya passwordnya. Tidak langsung terbuka. Ini yang perlu Anda coba, ya silahkan saja. Oke, itu nanti tolong bisa ditindaklanjuti ya. Kemudian selanjutnya saya langsung aja ke paparan pada bahasan yang lalu, di mana pada dua pertemuan atau dua sesi sebelumnya, kalau kita mengetikkan sesuatu di sini akan terjadi error, ya kan? Tapi ini tidak lagi, kenapa? Karena kita sudah sembunyikan satu kolom untuk antisipasi dengan rumus if. Kalau di kolom keterangan itu ada isinya, dia akan memantau debit atau kredit. Kalau di sini di debit atau di kredit dia akan kalau di debit akan menambah, kalau di kredit dia akan mengurangi. Kalau di sini misalnya saya keluarkan 500.000, otomatis dia akan muncul semacam ini. Nah, ini sudah kita kupas pada sesi yang lalu. Hari ini kita akan melihat satu hal, yaitu apa yang telah dilakukan di minimarket ya, termasuk Indomaret atau Alfamart atau supermarket lain, di mana mereka selalu menggunakan suatu barcode. Nah, kita akan membuat struk atau nota, itu misalnya kita sepakati dulu, kita membuat suatu daftar nama-nama barang. Misalnya kita punya kode BR1. Ya. Perlu informasi bahwa yang namanya barcode yang ada di barang-barang yang dijual di minimarket atau supermarket itu dia standar internasional 13 ketuk ya atau 13 karakter. Kebetulan karakternya berwujud angka semua, itu kesepakatan. Walaupun secara IT mau apapun, salah satu dari atau beberapa dari ASCII itu ada 255, nanti juga akan kita lihat 255 itu apa saja. Nah, di antara 255 kode yang ada di ASCII itulah ada antara lain ada huruf B, huruf R, angka 1, dan seterusnya. Kemudian kembali ke Excel, ciri khas Excel itu kalau kita punya huruf diikuti angka, kalau ini kita drag, dia akan urut menjadi BR2, BR3, dan seterusnya. Kita butuh hanya 9. Misalnya
kita kasih nama-nama yang tak aja, misalnya beras, tepung, kemudian coklat, susu, kopi, minyak, kemudian gula, lalu mentega, satu lagi apa ya Mbak, terus barang-barang sembako kita itu, ya apapun, garam itu aja dah. Nah, di sini saya juga akan memperkenalkan bahwa sebetulnya ada paste spesial. Walaupun mungkin pada beberapa pertemuan saya sedikit menyampaikan, misalnya beras itu harganya 15.000, 15K gitu ya. Tepung 9K, coklat 12K, susu 13 misalnya, kopi 8, minyak 30 misalnya, gula 25, mentega 16, dan garam misalnya 5.000. Nah, di sini kalau wujudnya seperti ini, kalau kita sebagai orang IT bisa memanfaatkan dikalikan 1.000 pada waktu transaksi. Tetapi supaya IT itu menerima sebagai yang apa adanya, Anda boleh yang disebut minjam kolom. Ini kolom I kita pinjam, kita kasih rumus, misalnya sama dengan ini dikalikan 1.000. Ya. Nah, namanya pinjam. Nanti kolom I itu hanya memberi semacam konversi untuk dipakai di kolom H. Kalau kita generate semacam ini, kalau kita copy misalnya ya, copy ke sini misalnya, maka terjadi error macam itu. Ya, saya undo atau Ctrl Z, maka di sini Anda memanfaatkan yang disebut sebagai bukan paste, bukan paste atau paste, tetapi di sini ada yang namanya paste spesial. Ya, ada paste spesial. Nah, paste spesial itu Anda bisa perhatikan di menu ini, ada beberapa pilihan. Yang sering dipakai itu values dan nanti transpose. Sedangkan format, format itu nanti sudah diambil alih oleh yang namanya format painter di sini. Ya. Kalau saya ambil values, maka yang diambil isinya aja. Tapi sebelum itu kita perhatikan terlebih dulu ya. Ini saya cancel. Ini kalau kita perhatikan di sel I1 isinya 15.000 secara kasat mata di sini, tapi ternyata di sini adalah sebuah rumus. Sehingga kalau kita melihat Microsoft Excel itu yang diperhatikan bukan dari yang kasat mata seperti ini, tetapi di formula barnya yang ini. Itu ya. Nah, sekarang kita tindak lanjuti dengan yang namanya paste spesial. Kalau kita ambil klik di sini, paste spesial, kalau kita ambil values-nya, kita oke, maka di sini seolah-olah secara kasat mata sama seperti yang terjadi di kolom I tadi. Namun demikian sudah saya katakan bahwa kolom I ini kan pinjam, sehingga ini boleh saya hapus ya, kita klik delete, hilang ya. Tapi sekarang kita tengok yang ada di H1 bukan lagi rumus, tapi seolah-olah betul-betul kita ketik 15000 macam itu. Ini sekedar informasi. Nah, sekarang kaitannya dengan pembuatan struk yang dipakai di minimarket itu, ini kita simpan. Ya, kita blok, kita beritahukan ke komputer bahwa yang ini itu namanya harga misalnya. Udah, namanya harga. Nah, kemudian ini boleh disembunyikan dimanapun sih sebetulnya. Bahkan ini kalau mau dirapikan gini juga boleh. Kemudian di dalam transaksinya itu ini saya copy aja ya supaya nanti kita bisa membuktikan bahwa apa yang kita buat rumusnya itu benar. Ya, saya suka dengan ini ya, snapping tools. Ini cukup membantu. Nah, ini seperti screenshot gitu ya. Ini seperti screenshot, ini saya copy. Kemudian saya bawa di area rumus akan diletakkan di mana. Nah, saya letakkan di sini. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan, kita telah mempelajari yang namanya VLOOKUP. Katakanlah kalau saya ketik BR7, kita telah belajar bagaimana supaya di sini muncul gula. Ya, sedikit mengulang, itu dengan rumus VLOOKUP, kita dihadapkan kepada dialog box semacam ini. Dia tanya, lookup value itu
seolah-olah barcode-nya mana? Ini. Ya udah. Saya tanya table array itu sumber datanya apa? Itu tadi harga. Kalau kita mau ngambil teman-teman dari beras, tepung, dan seterusnya, termasuk gula, itu dia berada di kolom kedua. Yang di bawah ya, diklik di sini, kolom kedua ininya 0. Sehingga muncullah di sini gula. Ini sedikit mengulang. Demikian juga kalau supaya muncul angka 25.000, caranya sama. Yaitu dengan VLOOKUP, barcode-nya mana? Ini. Sumber datanya apa? Harga. Ya. Ini kolom ketiga. Jadi kalau ini itu kolom ketiga. Ini 0. Oke, gitu. Itu yang sudah terjadi. Sekarang yang jadi pertanyaan, misalnya kita beli 3 kilogram gula. Ini maksudnya gitu. Nah, untuk menjelaskan BR7 ini saya buat merah dan tebal. Ya. Nah, yang ini bukan merah dan tebal, tetapi sebagian dari inilah yang merah dan tebal. Ya. Sehingga yang merah dan tebal adalah yang ini. Gitu. Maka dengan demikian kita membuat rumusnya tidak bisa seperti yang di atas tadi. Kita tidak bisa VLOOKUP dari waktu dia tanya mana barcode-nya, kita tidak bisa begini. Kalau misalnya kita paksakan, maka akan terjadi error nanti. Misalnya semacam ini. Kita perhatikan, sebetulnya kalau kita menggunakan 3-step reset itu aman. Kenapa? Karena kalau di dalam formula resultnya itu belum ada isinya, kita tidak boleh menekan OK. Harusnya cancel. Tapi kalau kita memaksakan diri OK, maka terjadi error. Semacam itu. Nah, kemudian pertanyaannya, kalau dengan demikian yang benar seperti apa? Ya seperti tadi, VLOOKUP, waktu dia tanya, barcode-nya mana? Gitu kan? Barcode-nya adalah sebelah kanan dari ini sebanyak 3 gitu. Sehingga di sini kita butuh bantuan rumus RIGHTS. Nah, rumus bantuan itu diambil di sini, di panah kecil dari kolomnya nimbox itu ya, ada panah kecil, kita ambil di situ, lalu pilih RIGHTS. RIGHTS dari sini sebanyak 3. Nah, di sini sudah diambil yang namanya BR7. BR7 ini adalah hasil bantuan dari RIGHTS untuk diberikan kepada VLOOKUP. Maka ini kita serahkan ke dia. Nih, seolah-olah gitu. Sehingga di sini munculnya di sini. Nah, lalu seperti biasa kita ketikkan sumber datanya apa, kolom keberapa, ininya ini, macam itu. Ya, jadi benar. Demikian juga yang di sini. Di sini kita juga bisa memulai membuat lagi, yaitu dengan VLOOKUP. Barcode-nya adalah sebelah kanan dari ini sebanyak 3. Ini kita berikan ke sini. Jadi kliknya sebelum kurung buka. Kita klik sebelum kurung buka. Lalu table array-nya adalah tadi harga, kolomnya ke 3, lalu 0. Ya, semacam itu. Nah, sekarang kita akan mengerucut ke struknya. Karena ini contoh, ini nggak terpakai, saya hapus. Ya. Biasanya kalau kita di kasir itu ada otomatisasi. Ya, walaupun di kolom E ini tidak ada transaksi atau belum diketik kode-kode. Misalnya kita beli 5 kilogram beras, beras BR1 kan, ini jadi waktu di depan kasir angka 5 itu sudah diketik baru dia ceret. Atau dibalik, ceret baru ketik jumlahnya. Silahkan gayanya mana. Kalau misalnya ceret ketik ya tadi pakainya left rumusnya. Tapi kalau ini saya kasih contoh yang right. Misalnya BR1. Nah, di sini enggak muncul. Kenapa? Karena rumusnya belum digeneralisasikan. Kalau toh misalnya rumus ini kita generalisasikan ke bawah, akan terjadi error di sini. Dan ini enggak bagus. Sehingga seperti penjelasan saya di buku KAS, maka ini perlu diantisipasi. Maka rumus yang tadi harus dikembangkan. Nah, ini rumus yang tadi saya contohkan ke atas. Rumus yang tadi itu sebenarnya kita mulai begini. Nah, ini lebih sederhana sebetulnya dibandingkan buku KAS yang kemarin. Tapi prinsipnya itu adalah pakai if. Jadi bacanya
jika ini sama dengan kosong, kosong itu wakilnya petik-petik gitu ya, maka dia biarkan kosong gitu. Ya. Jika tidak, maka baru membuat rumus VLOOKUP-nya. Jadi prinsip pembuatan rumus selalu diinsert langsung di sini. Tapi kalau rumus di dalam rumus, mengambilnya di panah kecil di kotak dari nemcok ini. Misalnya kita buat rumus VLOOKUP ya, kita ambil sini VLOOKUP dari right, ya. VLOOKUP dari right dari sini. Jadi di sini kita sudah punya imajinasi bahwa di sini seolah-olah sudah ada kode 3 digit terakhir atau 3 karakter terakhir sebelah kanan untuk kodenya, 1 karakter depan untuk jumlahnya. Ya. Jadi VLOOKUP dari sebelah kanan dari sini sebanyak 3. Ini kita kembalikan ke VLOOKUP di sini. Lalu di sini tabel array-nya tadi harga sama kolom kedua ini 0. Nah, ini kita oke nggak muncul apa-apa. Kenapa? Karena ini masih kosong. Ya kan? Tapi kalau ini kita isi misalnya 1 BR9 misalnya, ya dia akan muncul garam. Kalau kita hapus ya hilang. Demikian juga yang di sini caranya sama, yaitu seperti di sebelumnya, yaitu jika ini sama dengan kosong, maka biarkan kosong. Jika tidak, buatlah rumus VLOOKUP-nya kebetulan dengan bantuan right, ya, dari ini sebanyak 3, kembalikan ke VLOOKUP di sini, tabel array-nya adalah harga, kemudian ini kolom ketiga, ininya 0. Semacam itu. Nah, ini walaupun nggak ada apa-apanya, kalau mau di copy ya boleh aja. Tapi kita masih punya harus satu lagi yaitu jumlahnya. Jumlahnya sama, yaitu dengan rumus if yang sama, yaitu jika ini sama dengan kosong, petik-petik, maka biarkan kosong. Nah, biarkan kosong itu untuk menggantikan error itu sebetulnya. Jika tidak, maka dia sebelah kiri itu kan angka 3, angka berapapun, itu wujudnya angka tapi sifatnya teks. Sehingga kita butuh bantuan ya yang harusnya dengan butuh rumus value. Tapi ambigusitas dari Microsoft Excel itu bisa kita anulir. Jadi kita langsung pakai left nggak apa-apa. Tapi nanti di dalam versi yang ke depan ini akan error juga. Tapi versi yang sampai detik ini masih aman. Ya. Left dari sini sebanyak 1, iya kan? Gitu. Nah, kita tes ya, kita coba. Misalnya 3BR7. Nah, masih aman. Ini nanti ambigu. Kenapa? Karena ini angka 3 itu bersifat karakter, bersifat teks. Nanti kalau kita sudah masuk ke rumus sum if, count if, ini akan error. Itu yang disebut ambigu. Nah, untuk amannya, angka 3 itu harusnya kan gini. Seperti ini, harusnya di sebelah kanan dari kolom ini. Ini angka 3 tapi sifatnya teks, ini angka 3 sifatnya number gitu. Sehingga untuk antisipasi tentu rumus ini harus saya ganti. Rumus ini harus diganti, disempurnakan supaya nanti kalau versi Excel yang lebih canggih dia akan aman gitu. Ya, karena ini nanti bisa kita pakai sebagai template untuk bisa didonasikan ke orang yang membutuhkan atau kalau Anda mau butuh dana boleh dan sah untuk dijual dan cukup ya, harganya silakan. Ini jika ini ya kan sama dengan kosong maka biarkanlah kosong. Jika tidak maka nah kalau tadi kan langsung live. Sekarang kita butuh bantuan yang namanya value. Ya. Nah ini value dari left gitu. Value dari left. Left dari sini sebanyak 1. Sehingga nanti munculnya angka 3-nya itu 3 value. Nah ini 3-nya 3 value. Kemudian jumlah dari item dikalikan harga satuan itu rumusnya juga sama. Ya. Yang dipedomani tetap kode. Jadi pakai rumus if. Jika ini sama dengan kosong, maka biarkan kosong. Jika tidak, maka kalikanlah harga persatuannya dikalikan jumlah belinya, macam itu. Ya. Kemudian kalau sudah yang tadi ini nggak terpakai ini saya hapus.
Ya, sehingga ada 4 rumus di sini. Nah, 4 rumus ini saya pakai saya hapus. 4 rumus ini kalau Anda mau rapi, ini boleh diberi koma style di situ. Lalu kalau kita di depan kasir supaya kasir itu juga penuh pengertian, kadang-kadang kita belanja asal masuk masuk keranjang tapi tidak memperhitungkan nanti uangnya cukup atau tidak. Maka di depan kasir ada satu layar kecil, ya, satu layar kecil biasanya warna hijau backgroundnya ya, macam ini lah. Ya, kira-kira ini. Lalu di situ nanti ada berupa akumulasi yang kita beli berapa gitu. Inilah kita menggunakan rumus sum. Kalau kemarin auto sum kita prakteknya kan dia mendeteksi angka-angka yang di atasnya atau di sebelah kirinya. Tapi ini atas nggak ada, kiri nggak ada, maka akan terjadi permintaan. Katakanlah kita mulai dari sini sampai di sini atau sampai manapun terserah. Lalu kita enter macam itu. Ya. Kemudian ini font size-nya boleh kita besarkan. Nah, yang ini kita copy mulai dari sini kan rumus. Ini kita copy ke secukupnya. Ya. Kan tadi sumnya sampai di I16 ya. Maka ini harus yakin ya ini sudah betul. Nah, sehingga kalau ini kita hapus ya. Ya sudah nggak ada apa-apa gitu. Lalu Anda mau transaksi mau berapa pun terserah. Misalnya 9 BR3 enter ya muncul. Kalau ini kurang kurang luas ya, kita besarkan itu. Ini juga kita besarkan. Kemudian beli 5 BR2, otomatis 2 BR4 misalnya. Terakumulasi. Kita bawa uang 300.000 masih masih sisa ya kan. Kita beli lagi misalnya 3 BR6. Wah, masih sisa. Beli lagi 2 BR9 misalnya. Nah, ini kenapa? Karena saya kurang. Harusnya kan R. Ya salah ketik. Maka dibutuhkanlah yang namanya barcode reader. Kalau manual gini kan harusnya BR, saya ketiknya B. Macam ini. Nah, ini masih sisa lagi. Oke, kalau begitu saya beli lagi 6 BR5 misalnya. Nah, uangnya kurang ini. Oh, ini kurangi aja nih kopinya. Kalau banyak ngopi nanti saya nggak bisa tidur misalnya. Saya beli 3 aja. Wah, kurang lagi gitu. Kurang lagi, barang yang kurang mana ini? Nah, yang terkecil ini, misalnya garamnya kalau terlalu banyak garam nanti darah tinggi. Ini saya beli 1 aja misalnya. 1 aja. Nah, sisa 2.000 didonasikan. Kira-kira itu. Ini idenya. Nah, kemudian karena Anda seorang desainer grafis, bisa men-setting di sini diberi judul, nama nama apa namanya, minimarketnya apa, ya kan? Ya kita buat match and center aja di sini, kita ketikkan font yang bagus. Terus nanti logonya didesain gitu kan. Ya silahkan gitu. Seni itu tidak ada benar dan salah, maka Anda bebas berkreasi. Misalnya, oh ini terlalu kecil ya. Karena dia terlalu kecil kan bisa dibesarkan. Ini tentang desain itu passion Anda, ya. Saya memberi inspirasi yang terkait dengan apa IT-nya secara umum gitu. Ya. Kemudian disenterkan dan seterusnya. Kemudian kasih nomor HP-nya, nomor WA, bisa kalimat-kalimat, terima pesanan dalam radius 5 kilometer, ongkos gratis ongkir gitu ya. Itu boleh. Ini idenya semacam itu, silakan Anda kembangkan sendiri. Sebelum saya simulasikan bagaimana hacker menjebak ini, tapi saya kasih kesempatan mungkin teman-teman semua apakah ada pertanyaan sampai di sini? Nanti bisa diulang ya. Ini kan saya share ke YouTube nanti. Mas bilang ya ya ya. Oke, pertanyaan yang cerdas dan baik, bagus sekali itu. Ini
Saya ganti di sel lain aja ya, biar nggak bingung. Oke, terima kasih Mas Gilang. Ini sumber datanya tetap. Ya, ini pertanyaan ini cukup menarik dan bagus. Maka saya harus menjawab dengan yang lebih hati-hati supaya nanti tidak terlalu cepat. Walaupun ini video ini bisa Anda setting atau setel lagi ya. Oke, mau sampai berapa digit itu tergantung rancangan kita. Yang satu digit di depan itu tadi kan saya berinya untuk apa ya? Istilahnya pengantar ya. Nah, ini muncul pertanyaan, saya buat sheet baru aja. Saya buat sheet baru di sini sekaligus mengulang ya. Ini tadi kita rancangan, kita boleh kasih rename struk satu digit, itu maksudnya yang. Nah, variasi untuk yang 3 digit itu Anda boleh juga biar kenal RAID juga, bahwa ini kan bisa kita buat dengan RAID ya. Nah, di sini kita pakai RAID. Mau berapa digit itu sudah dirancang. Pembelian secara retail itu kan tidak lebih dari 2 digit, ya kan? Kan nggak mungkin saya borong akuanya atau barang tertentu 100 digit, nggak mungkin. Keranjangnya nggak cukup. Walaupun ya bisa aja. Mau 2 digit, 3 digit, mau berapapun itu sama. Cuman yang jadi pertanyaannya Mas Gilang itu kadang ada yang 1, ada yang 3, ada yang 2 gitu. Itu eh, gini pengantarnya gini. Kita sepakati maksimal 3 digit ya. Mau banyak juga nggak apa-apa. Ya. Jadi gini, sekarang gini. Ini kita biar Anda paham, saya kasih kode. Kode mau pakai left atau right? Kalau right bisa kalau kalau right berarti yang di kecuali ini yang kode barangnya bisa nggak? Misal jumlahnya 2 digit. Ya. Terus kodenya 3 digit. Makanya di standar internasional itu 13. Anda cari barang di minimarket manapun, angka-angka itu selalu 13. Itu konvensi internasional, kesepakatan. Tetapi sebagai seorang pemrogram, jadi programmer itu tidak harus dengan bahasa Python, bahasa apa. Excel itu juga bisa bahasa programming juga. Ya bisa, bisa mau berapapun. Nah sekarang satu-satu, mau jumlahnya yang digitnya atau eh, apa namanya sumber apa kode-kodenya yang lebih dari oke, kalau gitu kita sepakati ya kodenya 2. Berarti kodenya jadi 4 digit. Oh, kodenya tetap itu. Jadi oh, oke. Terus pakai left atau right? Tetap left bisa, right bisa. Mau seneng yang mana, suka-suka. Kalau di minimarket itu cerat baru jumlahnya. Cuma tadi kan saya balik aja. Jumlahnya baru cerat gitu loh. Iya, ya terserah. Cuma anu aja, kalau yang ditanyakan Mas bilang itu gini loh. Misalnya, misalnya gini, saya beli 13 BR2. Ini error. Itu kan pertanyaan gitu ya. Nah, ini kan error. Ngaco. Ini dianggap kacau ini. Satu, lalu BR 3 BR-nya ini kacau. Ini bukan tepung ini. Kan tidak ada 3B. 3B kan tidak ada. Adanya kan BR. Nah, sekarang tepung itu apa? Kita lihat di sini. Nah, kan kacau. Ini bahaya kalau kalau seperti ini. Salah ya? Salah. Nah, mau menyempurnakan ini atau membuat yang right terserah. Ya oke, kalau menyempurnakan itu ini saya copy aja ya. Ini saya copy ke sheet sini. Ya, copy ke sini. Nah, ini aja. Iya. Nah, sebetulnya kalau mau simpel, sederhana, itu tapi membuat repot si kasir ya. Saya peragakan itu dulu ya. Membuat repot si kasir ini kan coklat. Coklat mau beli 10 gitu ya.
Nah, maka rumus ini bisa kita ganti, yaitu jadi kalau satu sel ya, satu sel sudah ada rumusnya. Ini bisa kita insert function dianggap merevisi. Nah, yang kita revisi yang mana? Apakah yang if-nya, apakah yang VLOOKUP-nya? Kalau if-nya ya di sininya, kalau VLOOKUP-nya kan di sini. Nah, ini kan eh, red itu untuk jumlahnya. Padahal yang diambil kan left-nya. Oh, ini kode barang. Yang jumlahnya itu yang ini kan. Ini kita insert function. Nah, ini yang value sini kan, value left. Oke, saya sebentar boleh ya supaya teman-teman yang lain juga kenal. Kan kita itu harus saling asah dan asuh. Artinya kalau Mas Gilang punya order yang besar, kasih teman-teman, demikian sebaliknya. Suatu saat orang tanya, Mas Gilang ini ada order tentang programming, berikan Mas Gilang itu. Saya tanyanya sebenarnya Anda backgroundnya apa? IT? Informatika? Teknik mesin. Pernah belajar bahasa programming? Tapi logikanya sama gitu ya. Nyambung itu pertanyaan Anda masuknya ke situ. Nah, di sini dari ini kan satu, jadi dua. Kalau mau tiga ya tiga. Mau berapa? Dua digit atau tiga? Dua digit. Nah, ini yang saya katakan merepotkan si kasirnya nanti. Tapi sebentar, ini tak screenshot dulu aja ya, supaya nanti ada pembandingnya. Ada pembandingnya, ini saya copy ini. Ini yang satu digit, ini yang satu digit. Ini aja. Saya geser ke sini. Nah, sekarang kalau ini dua digit, maka rumusnya harus diganti yang di sini. Insert function, kemudian yang left. Nah, ini jadi dua, ya kan? Jadi dua. Ini kalau di enter akan jadi error karena 9 b kali R3. R3 ya. R3 kali 12.000 akan error. Ya kan gitu. Nah, untuk menghindari error itu, si kasir tadi kita pesen. Kalau beli barangnya itu hanya 9, dikasih 0,9. Gitu. Iya kan? Kasirnya tapi repot. Iya kan? Kalau dia mau, kan refleks. Ada 0,9, ya 9 lah kan gitu kan. Ya, ini kalau mau cara satu. Kan, ya kan? Tapi kalau dia beli 10 atau beli 19 ya, atau 10 aja ya biar gampang hitungnya. 10 kan 120.000, itu kan. Tapi yang dapat kasirnya. Tapi kalau ini, wah nggak jadi 10, uangnya kurang ya. Saya kasih 9 aja, error lagi. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana caranya kan yang ditanyakan Mas Gilang itu ya? Ya, kalau kita dapat kasir yang manut ya pokoknya harus itu. Kalau salah ketik, kamu saya pecat ya. Ya ini cuk aja ya. Jadi ini bisa bisa gini, bisa kita bantu. Kita rumus bantu aja, rumus bantu di sini. Yang gampang itu gini, kita sebagai programming itu, sebagai seorang programmer, itu yang penting benar. Hasilnya sesuai permintaan user gitu loh. Anda desain sama aja, Mas, kowe desain kok carane ngono. Kok nganggone Corel aku gak gelem nek kowe nganggone Corel aku nggak harus minta Adobe Illustrator. Tapi hasilnya kan wis mbok karepe bener dong kan gitu. Tentang prosesnya seperti apa kan terserah saya kan gitu ya. Anda kan bisa aja membuat suatu desain hasilnya sesuai yang diinginkan oleh customer. Anda pakainya mau pakai Adobe Illustrator, mau pakai Corel atau aplikasi lain kan bebas. Ini sama, triknya gini. Kita eh, kita ambilnya gini. Kan dua digit. Jadi kita ambil di sini dua digit. Kita ambil sebelah kiri sebanyak dua, ya kan? Sebelah kiri sebanyak dua di sini, ya kan? Ini.
Nah, ini kita pakai lagi di sini rumus value tadi. Value dari sini. Nah, kan bukan angka, ya, bukan angka. Biar gampang ini saya kasih dua macam. Nanti biar kelihatan. Di sini 15 misalnya. Ini yang ini sementara dianggap tidak ada dulu ya. Ini saya kasih ini. Ini kan gini. Nah, ini kan gini. Ya. Ada yang value, ada not value. Kemudian ada beberapa ya yang bawah di sini saya kasih value. Ini not value. Ada rumus if error nanti. Ya, enggak karena belum dipakai saya pakai di sini if error. Kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan juga if error. Jadi kalau tidak error, isinya berapa pun diambil sini. Kalau error dianggap eh, 0 gitu. Maka munculnya 0. Tapi ini nanti munculnya 15, ini 13 gitu. Ya. Jadi oh, ini ke kalau sama ini. Nah, kan gini. Sehingga dengan demikian nanti 3 rumus juga gitu. Sama prinsipnya. Nanti yang diambil untuk perkaliannya di sini. Ya. Perkaliannya di sini kita tetap if error, if kosong, dia ambil kosong. Jika tidak, maka rumusnya ini adalah rumus ini dikalikan harganya. Harganya kan ini. Tapi nanti sini ada if error nanti. Yang ini juga perlu diberi if error. Oh, maaf ya rumusnya sudah betul. Mohon maaf. Jadi ininya yang ini yang diganti. Ya. Yang diganti ini ngambil sana gitu. Jadi ini 0 nanti hasilnya. Sehingga ini yang perlu diedit bukan value, ini nggak perlu value karena ini kan sudah angka, sudah angka kan, sudah angka. Nah maka eh, jumlahnya kan ini dikalikan harga gitu ya. Gitu. Nah udah, kalau sudah yang ini kan hanya rumus bantu. Ini rumus bantu. Kalau Anda nggak usah repot, ini boleh dikasih warna putih juga nggak apa-apa. Atau kita hidden. Ini prinsipnya gitu. Kreativitas terserah kita. Ya. Ini kalau ada error kayak gini, ini sebetulnya nanti dipindah juga nggak apa-apa, dipindah ke sebelah kolom kosong. Ya. Nah, rumus yang tadi ini di copy ulang ke bawah secukupnya. Ini kurang cukup, ini juga gitu. Ini ini salah di mana, coba ulangi ya. Saya munculkan lagi. Ini harusnya 9 kali 12.000 ya. Ini bukan 0 tapi 9 ya. Jadi ini bukan 0, maaf. Ini adalah live dari sini sebetulnya. Keliru rumusnya, mohon maaf. Ini seni programming gitu. Jadi ini kalau dia error, dia ngambil sebelah kirinya. Sebelah kiri dari ini sebanyak 1. Gitu, ya kan? Logis ya. Nah, tapi ini harus di-value-kan. Nah, sementara kalau mau ya enggak apa-apa, tapi ini tetap harus di-value-kan untuk antisipasi versi yang baru. Jadi ini left-nya itu ada value. Ini kalau mau manual boleh karena ada paham 3-step wizard ini value dari left ini.
Ya. Sehingga ini di copy ke bawah. Di copy ke bawah secukupnya. Yang ini juga harus di copy ulang. Kita kan punya rumus dari sini ya. Ini harus di copy ulang semua. Gitu. Nah, baru kalau rumusnya sudah fix, baru ini kita sembunyikan. Ini kan untuk intern kita. Seperti tadi Anda mau pakai Corel atau pakai Adobe Illustrator atau pakai apa terserah. Sebetulnya kalau lebih aman, kalau sudah fix, ini saya gunting aja, saya geser ke kolom AA gitu ya. Kolom AA di sini. Di paste di sini, jadinya bersih di situ. Ya, ini jadi bersih. Kenapa? Bentar, ini nanti kita ganti rumusnya. Coba ya Mas Gilang tolong dibantu cek ya. Ini kenapa ini? Salahnya di mana? Ini tadi jumlahnya ada di sana, saya kembalikan. Ini seni memprogram dan seni mendesain itu mirip-mirip ya, asik aja gitu. Justru kesalahan-kesalahan itu membuat kita semakin tertantang. Ini apa ini? Ini ya, yang di sini otomatis, gitu ya. Saya kembalikan ke sana biar gampang ngeceknya. Saya kembalikan ke sini ya tadi ya. Oke, yang salah ini, oh ini bukan G, G kali, bukan H ini, harusnya G kali ini L3 ya, L3. L3-nya kan sudah value sebetulnya. Ini G3 kali L3. Bentar, kita, hah? L3 tuh? Bentar, sabar. Ini kan kalau manual, misalnya 12.000 ini secara kasat mata saya kalikan 9 gitu kan harusnya ya. Loh ini betul di sini. Kok itu error? Hah? Ini yang value yang kolom I. kolom kolom I ini kenapa? Itu K3 itu harusnya L. Oh, berarti saya salah ya? Oh, enggak lihat ya? Iya, udah gitu. Sekarang betul ya? Udah betul. Nah, kalau sudah betul baru ini kita kita sembunyikan, kita gunting, kemudian kita cek lagi finishing ya, finishing di sini. Ya. Nah, sekarang kita coba. Ini kalau kita hapus semuanya hilang ya harusnya. Nggak ada error gitu loh. Gitu loh. Ya. Nah, lalu silakan Anda mau transaksi apa? Misalnya 10 BR1, ya kan? 2 BR6. Kan gitu yang dimaksudkan. Cuma ini rumusnya kan belum kita sempurnakan ya. Kita copy lagi, kita sum lagi dari sini sampai di sini. Oh, ini enggak jadi saya beli 20 BR7, 3 BR6. Ini ya Mas Gilang yang ditanyakan seperti itu ya. Betul? Cukup jelas? Ada lagi yang mau tanyakan? Nah, ini Anda modifikasi, dikasih desain, nanti Anda bisa jual langsung. Harga teman berapa, Mas? Anda jual berapa? Untuk membuat struk ini. Mas Gilang. Anda membuat ini kan tidak sampai 1 jam jadi. Kenapa? Iya, makanya keterampilan kita itu harus ada nilainya. Ada ide? Yang lain mungkin?
Jadi kalau nggak jadi, ini biasanya ini warnanya nggak biru. Ini tadi kan dalam rangka menelaah error yang kita nggak sengaja tadi ya, macam itu. Mbak Ros ada ide? Ini minimarket Anda loh ini. Ada ide? Amin ini diamini nanti. Anda kan desain, punya perusahaan, terus merekrut orang-orang yang teman-teman yang membutuhkan pekerjaan, kasih aja, suruh desain, suruh jadi pertama apa namanya untuk magangnya buka jaga sebagai kasir di situ, ya kan? Itu loh, visi itu penting itu, mulai sekarang sudah ditanamkan. Yang lain mungkin ada ide mas, ini baru membuat itu. Ada ide? Kalau nggak ada ide, saya kasih permainan sedikit ya, supaya agak seru. Biar nggak ngantuk ini. Ini permainannya main terka angka namanya. Sebelum pakai komputer, saya pakai lembar kerja ini sebagai simulasi. Maksudnya gini, misalnya di kolom G ini kita buat angka angka diterka, angka yang diterka gitu ya. Angka yang diterka. Ini saya kasih urap teks biar gini ya, biar rapi. Ini bermain, ini masih bermain, belum masuk ke rumus. Oke. Kemudian di sini diterka. Jadi nanti ada angka yang disembunyikan, ada angka yang disembunyikan, kemudian eh, kita suruh nerka. Nah, gini aja deh, dua ini aja. Hanya dua baris. Nah, Pak Ros silahkan Anda mau berapa digit? Mau berapa digit? Bermain ini masih bermain. 3 digit berarti contohnya berapa angka? Angka berapa? 4, 7, 3. Ini saya besarkan ya. Udah gini. Oke. Bayangkan ini angkanya tidak kelihatan. Nggak harus bermain sebentar yuk. Itu mau jawab dulu nggak apa-apa? Jawab dulu aja. Ini kan nggak kelihatan, orang nggak lihat. 473. Kemudian seseorang di sini menerka 500. Komentarnya mau kasih apa? Di sini ada komentar nanti. Komentar. Komentarnya mau kasih apa, Mbak? Ya, tapi kan kasihan dia nggak tahu. Coba lagi betul. Angka yang ada terka, misalnya terlalu besar atau terlalu kecil atau benar gitu. Hanya 3. Kata-katanya apa? Kalau dia angka ini kan lebih besar dari yang diterka. Berarti apa jawabannya? Lebih besar gitu? Lebih besar. Oke. Ini manual. Pertama lebih besar. Oke. Kemudian orang jawab lagi nih. Jawab lagi 300. Berarti jawabannya apa komentarnya? Lebih kecil. Lebih kecil. Oke. Lalu akhirnya kan dia berusaha sampai ketemu. Akhirnya dia jawabnya di sini 473. Komentarnya apa? Benar. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang nanti Anda di rumah bisa main-main ini. Ini sangat powerful dalam arti memahami rumus if sebetulnya. Jadi gini kalau jawaban lebih besar, dia bilang gini ya, ini tergantung jawabannya. Ini kalau dia lebih besar, kalau ini lebih kecil, ini pas sama seperti yang diminta. Jadi permainan ini adalah untuk penguatan pemahaman kita tentang rumus if. Nah, lalu sekarang ciri khas dari Excel itu kan rahasia di formula baris ini. Kalau di Microsoft Word itu sebetulnya
rahasianya di QWERTY. Saya jadi ingat waktu minggu yang lalu kan saya katakan bahwa saya jujur aja terus terang kita tuh harus bagi-bagi rezeki, ya kan? Yang berminat silahkan bisa eh, menghubungi saya kalau simulasi di depan kelas orang kapan namanya koncone, japri aja enggak apa-apa, nomor saya ada di grup. Itu Pak, saya berminat untuk membantu mengajar. Ini terus terang saya kewalahan mengajar. Jadi kalau jam 10 saya harus pulang gitu kan. Itu banyak murid yang saya dampingi. Anda bisa ngajar desain grafis, Anda bisa ngajar, jadi nanti satu tim dengan Mas Rizky dan Mbak Zaki juga. Terutama saya sekarang baru kewalahan di aplikasi perkantoran. Jadi misalnya QWERTY, mengoperasikan dengan mata tertutup. Itu Anda sekali datang di kelas saya itu honornya 90 menit. 90 menit itu Anda dapat dari saya 75.000. 90 menit loh mengajar. Pak, tolong minta charger. Minta charger ini baterainya error. Aku enggak bawa. Ada charger laptop. Hah? Yang Asus apa ada enggak? Aku minta tolong Mbak. Hah? Coba kayak apa? Tetap Mbak. Ya silakan nanti yang berminat untuk membantu saya mengajar, mendampingi saya mengajar itu apa namanya, Mbak? Tolong. Nah, pas. Terima kasih. Ya, sekarang kita lanjutkan ke sini. Kita lanjutkan ke sini. Udah, terima kasih. Oke. Nah, ini gini. Rahasia di Excel itu di formula bar sini. Kalau di formula barnya itu kelihatan, masih muncul. Walaupun ini dikasih warna putih pun itu tetap bisa dilihat. Ya, contoh di sini kan tidak kelihatan di sini. Maka data-data di Microsoft Excel itu yang dilihat bukan di sininya. Misalnya saya ketik angka berapapun, ini nggak kelihatan di sini, tapi kan tertayang di sini, ya kan? Maka untuk permainan semacam ini, termasuk nantinya kalau Anda mulai bekerja betul, itu manfaatkanlah font colornya white, ya, background putih, tulisannya putih. Kemudian supaya orang tidak lihat di sini, itu Anda view-nya untuk checklist dari formula bar-nya kita buang macam itu, ya, macam ini. Nah lalu rumusnya baru kita buat. Cuman rumus if kalau tidak kelihatan dengan itu, pakainya apa? Kalau tidak menggunakan formula bar kan efeknya nggak kelihatan. Pakainya apa? Saya nggak terbiasa di sini ya. Pakai rumus apa? Ada nggak, Mbak Rose? Formula, ya kan? Formula ini di sini. Tapi muncul lagi sama aja. Tapi nggak apa-apa, aman sih. Kita bermain. Jadi bahasanya gini, jika jika ini tadi seperti permainan dengan Mbak Rus tadi, jika ini yang dicek yang diterka atau yang menerka, yang diterka kan tadi, yang ini kan, ya saya terbalik. Jadi ya kan, jika ini jadi terbalik, jika ini lebih dari ini kan gitu, lebih besar tadi Mbak Rus gitu ya, lebih besar. Jika tidak ada dua opsi, maka if lagi di sini, if lagi, cek lagi. Jika ini lebih kecil dari ini, maka dia bilang lebih kecil. Jika tidak, maka sama. Ya sudah, gitu. Ini baru 3 decision. Ya, kok false ya? False-nya di mana? Jika ini lebih besar, maka lebih besar. Oh, saya kurang kurang klik tadi. Ini loh, ini harusnya titik koma ya. Titik koma. Gitu. Ya kan? Kalau ini saya kasih ini, ya. Kalau saya kasih ini, ya macam itu. Nah, silahkan ini inspirasi aja. Lalu eh,
saya mau menyampaikan bahwa kalau Anda memahami tentang 10 rumus yang pernah saya sampaikan itu, aman. Anda mau kerja serumit apapun, aman. Tinggal masalah editing itu sudah suatu keniscayaan ya, bahwa Anda desain pun sama. Nggak mungkin langsung jadi, kecuali memang Anda sudah jam terbang nanti. Ya. Nah ini, apakah ada ide lagi, Mas Gilang, Mbak Rus? Rumus apapun, Mbak. Terkait rumus-rumus, Dan. Kalau nggak ada, saya kasih yang lain bentar. Kita akan membaca misalnya seperti misalnya kita membuat nomor HP itu kan kita harus setting dulu ini menjadi bersifat teks, ya kan? Jadi kolom A ini bersifat teks. Tujuannya apa? Supaya kalau kita ngetik nomor HP itu nanti angka nolnya nggak hilang, ya kan? Ini kan angka nolnya hilang. Nah ini karena sudah teks maka nol berapapun dia 8156 84 59. Nah sekarang bagaimana agar dia itu eh, di sini akan muncul gini, akan dia muncul gini. Nah dan seterusnya. Begitu kita ketik dia mau membaca gitu, membaca dalam teks gitu, sampai terakhir 43. Bagaimana caranya supaya jadi seperti ini? Saya kasih idenya, saya kasih inspirasinya, sehingga nanti kalau Anda punya ide yang lain, ya silahkan. Ya, silahkan. Kita sepakati bahwa nomor HP yang beredar itu kan 13 angka ya. Ada yang lebih dari 13 angka? Ya, ada yang 13. Kita buat 13 ya. Mau 12 saja ya, 12 nggak apa-apa. Kita buat 12 itu kita buat nomor urut 1 sampai 12. Sekalian saya tadi sudah menjelaskan tentang P special value. Di sini ada P special transpose. Jadi kalau kita membuat angka sudah terlanjur vertikal, misalnya sampai 12 macam ini, lalu bagaimana supaya dia menjadi horizontal? Jadi, sebetulnya tidak hanya angka, mau huruf, mau angka, mau apa terserah, itu kita bisa copy. Ya karena ini nanti akan dibuang. Bolehlah di sini. Ini adalah P spesial namanya. P spesial kita pakai transpose. Transpose otomatis dia menjadi horizontal. Kebetulan hanya satu kolom, dia jadinya baris. Anda mau satu kolom atau banyak kolom terserah. Jadi ada transpose. Transpose itu mengubah dari yang vertikal ke horizontal atau sebaliknya. Nah, maka di sini Anda harus punya rumus supaya nanti bisa agak lebih eh, asik aja ya. Artinya saya harus mengetikkan angka-angka di sini, angka nomor HP berapapun ya, terserah ini 12 angka. Ini macam ini saya buat beberapa yang lain. Ya, ini kok apa ya? Ya, ini macam ini. Kemudian ya cukup saya kira atau mungkin satu lagi. Ya, macam ini. Nah, di sini nanti akan muncul angka 0, di sini muncul angka 3, ya kan? Eh, di sini muncul angka 3, di sini muncul angka 4. Gitu ya. Sekarang gimana? Untuk formula barnya saya munculkan lagi di sini. Jadi kita menggunakan rumus yang namanya rumus mid. Kita tidak menggunakan left maupun right. Walaupun angka 0 ini pada sebelah kiri, saya bisa ngambil sebelah tengah dari sini. Nanti kan kolom ini dipakai ke bawah ya, baris 2, 3, 4, 5, sampai 7. Maka yang dipedomani kolomnya, barisnya tidak, maka ada dikunci. Kolomnya dikunci seperti ini. Ya, di sini ada simbol dolar.
Menguncinya cukup dengan tombol F4. Tapi kalau F4 lagi dia netral. F4 yang pertama ini kolom dan baris dikunci. Artinya dia nanti pedomannya hanya A2. Kalau begini pedomannya baris 2. Baris 2 saja. Baris 3 ke bawah nanti nggak dipedomani. Kalau ini yang dipedomani kolom A saja. Kalau baris 2-nya dipakai ke bawah, tidak dikunci. Nanti bisa 3, 4, sampai 7. A-nya itu dikunci supaya nanti kalau di copy ke sini, dia tidak ke B, ke C, dan seterusnya. Gitu. Nah, mulai urutan ke berapa? Mulai urutan ke 1. Ini lawannya, itu yang dikunci barisnya. Barisnya yang dikunci. Nah ini, kolomnya tidak. Karena bisa di copy ke kolom C, D, dan sampai M. Lalu sebanyak 1. Ya, kita oke. Kemudian kita generate ke kanan dan ke bawah. Macam ini. Lalu bagaimana supaya dia bisa membaca apa yang kita maui gitu ya. Maka kita sudah mempunyai satu tabel temannya si harga tadi. Di sini sebetulnya sudah ada angka. Ini ada angkanya harus teks ya. Jadi sifat data itu kan ada teks dan number. Ini harus teks. Di sini kita pesankan sebagai teks. Nah, lalu baru kita ketik angka 0. Ciri khas tag itu kalau kita double klik, karena ini kolom kiri kanan belum ada ya, harus di tag nggak apa-apa lah, macam ini. Ya, ini harus NOL spasi SATU spasi DUA spasi, ada spasi ada maksudnya, nanti akan tahu. Ya, macam ini. Kemudian ini kita kasih nama supaya dibaca oleh dia. Nama yang mudah diingat, yang penting satu kata, misalnya angka. Nah, lalu pada rumus di sini itu menggunakan rumus, kalau mau biar general ya, tadi if kosong biarkan kosong tadi. Jadi jika ini kosong, maka biarkan kosong. Jika tidak, dia akan membaca dengan rumus VLOOKUP. VLOOKUP dari ini, dari sumber data yang namanya angka, kolom kedua ininya 0. Nah, sehingga dia bilang seperti itu. Ini kita drag ke kanan ke-12 ya. Ini saya copy biar untuk tenger aja pas atau belum gitu. Macam itu. Nah, ini kita drag macam itu. Nah, ini nggak masalah. Ya nggak kelihatan, tapi kalau mau rapi ya boleh aja. Kita tinggal klik ini, saya gabungnya pakai tombol dan itu saja. Dan ini, dan ini, dan ini, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sudah gitu aja. Nah, di sini akhirnya dia membaca itu, tapi agar nanti dia bisa di copy ke bawah, ini kita bisa drag secukupnya gitu. Kemudian karena ini hanya pertolongan, ini kita sembunyikan ini kita sembunyikan macam itu. Nah ini 0815684974. Misalnya 123 misalnya ya, dia bilang error. Errornya kenapa? Karena kan 12 digit. Kalau fleksibel bagaimana itu nanti 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2 macam itu. Ini cikal bakal pembuatan kwitansi kan terbilang gitu ya. Itu Anda bisa pakai ini. Nah, ini sementara yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan atau ide-ide? Ini mau saya kasih password tadi itu. Jadi kalau ini saya kasih password ya masuk ke sini, ya.
Saya masuk ke password. Hati-hati huruf besar dan huruf kecil beda. Untuk latihan sebaiknya Anda kasih huruf A, B, C, D, E. Begitu kita oke, dia minta password to confirm. Confirm password, ya kita ketik A, B, C, D, E. Misalnya saya salah dulu. Kalau salah dia akan menjadi error. Ini. Jadi confirmation password is not identical ya. Jadi tidak sama, tidak identik. Maka ini harus diulang dari awal. Harus diulang dari awal A, B, C, D, E. Ini juga A, B, C, D, E. Oke. Terus kita save lagi. Macam itu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan, Mbak? Terus, oke, terima kasih. Ini sudah, sudah diputus sendiri oleh apa jenenge? Zoom-nya kan kapasitas maksimalnya 45 menit. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.